Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sintong Aryon Hutapea selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional dan teman-teman mahasiswa kelas A Internasional yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Dan saya dapat menyelesaikan serta mempresentasikan tugas online ini dengan baik dan lancar. Perkenalkan, nama saya Alia Sinta dengan nomor induk mahasiswa 4112 2511086 dari kelas A Internasional, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tugas online untuk mata kuliah Hukum Internasional pertemuan keempat dengan dosen hukum pengampu yang terhormat, Bapak Sintong Aryon Hutapea. Sebagaimana kita ketahui bersama, Hukum Internasional merupakan salah satu mata kuliah hukum fundamental dalam mempelajari dinamika hubungan antar negara di era global seperti saat ini. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar hukum internasional sangatlah penting bagi kita sebagai mahasiswa yang kelak akan terjun dalam bidang hukum, hubungan internasional, maupun kebijakan publik. Adapun dalam presentasi video ini, saya akan membahas 2 pertanyaan fundamental yang sangat penting dalam memahami konsep dasar hukum internasional. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana definisi dari hukum internasional, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara? Dan dari ketiga istilah tersebut, manakah yang paling cocok dan relevan untuk digunakan dalam konteks hubungan internasional kontemporer saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Ketiga istilah ini pada dasarnya merujuk pada bidang yang sama, namun memiliki nuansa historis dan penekanan yang berbeda. Istilah yang paling cocok digunakan saat ini adalah hukum internasional. Hukum antar negara, istilah yang secara harfiah berarti hukum yang mengatur antar negara. Penekanannya ada pada negara sebagai satu-satunya subjek hukum. Digunakan untuk menekankan peran sentral dan eksklusif negara dalam hubungan internasional. Hukum antar bangsa merupakan terjemahan dari istilah Latin ius gentium yang berarti hukum bangsa-bangsa. Pada zaman dahulu, istilah ini merujuk pada kebiasaan atau aturan yang berlaku dalam hubungan antar penguasa atau raja-raja. Ini lebih bersifat historis, merujuk pada praktik hukum yang sebelum lahirnya negara-negara bangsa modern. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, tidak hanya negara antar negara, tetapi juga organisasi internasional dan antar subjek hukum, bukan negara satu sama lain. Istilah modern dan kompetensif yang digunakan dalam semua literatur perjanjian dan forum-forum hukum saat ini. Meskipun ketiga istilah tersebut memiliki akar sejarah yang sama, hukum internasional adalah istilah yang paling komprehensif, akurat, dan dapat diterima secara universal untuk menggambarkan sistem hukum yang mengatur masyarakat global saat ini.
Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apakah hukum internasional disebut sebagai hukum atau hanya moral internasional? Menurut saya, hukum internasional adalah hukum, bukan sekedar moral. Meskipun memiliki perbedaan yang mendasar dengan hukum nasional, ia tetap memiliki karakteristik sebagai sebuah sistem hukum. Adapun beberapa penjelasan untuk membedakan keduanya dan mengapa hukum internasional dikategorikan sebagai hukum. 1. Perbedaan mendasar hukum dan moral. Para ahli, terutama penganut mazhab positifme hukum seperti John Austin, pernah meragukan status hukum internasional karena tidak memiliki penguasa tunggal yang memaksakannya. Mereka menganggap sebagai moral positif belaka. Namun, pandangan ini telah ditinggalkan karena hukum internasional memiliki 3 elemen utama yang membedakannya dari moral. 1. Sifat. Sifat hukum bisa disebut juga obligatoir, yang berarti mengikat. Negara yang meratifikasi perjanjian terkait secara hukum, pelanggarannya dianggap sebagai ilegal. Sifat moral yang biasa disebut otoritatif, yang berarti nasihat. Pelanggaran moral mungkin dicela, tetapi tidak dianggap sebagai tindakan ilegal secara formal. 2. Sanksi. Sanksi hukum, meskipun tidak terpusat, sanksi bisa berupa sanksi ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik, ganti rugi, atau bahkan penggunaan kekuatan jika disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sanksi moral bersifat diffuse atau tersebar, seperti celaan internasional, tekanan publik, atau penurunan reputasi. 3. Subjek hukum. Subjek hukum mengatur subjek yang jelas, negara, organisasi internasional, dan dalam batas tertentu, individu. Subjek moral berlaku untuk semua umat manusia secara umum tanpa subjek yang spesifik secara yuridis. Ada beberapa argumen kuat yang membuktikan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang nyata dan berfungsi. 1. Adanya kesadaran mengikat, opinio juris. Negara-negara mematuhi hukum internasional bukan karena sopan santun, tetapi karena mereka merasa terikat secara hukum. Ketika satu negara membuat perjanjian, mereka menggunakan frasa itikat baik yang merupakan inti dari kebijakan hukum. Dan yang kedua, adanya mekanisme penyelesaian sengketa. Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan berbagai tribunal arbitrase ada untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum, bukan berdasarkan moral. Dan yang ketiga, ketaatan yang luas. Sebagian besar hukum internasional Dan yang ketiga, ketaatan yang luas. Sebagian besar hukum internasional seperti peraturan penerbangan, POS, atau perundangan
perdagangan ya saya. Dan yang ketiga, ketaatan yang luas. Sebagian besar hukum internasional seperti peraturan penerbangan, pos, atau perdagangan ditaati setiap hari oleh hampir semua negara tanpa paksaan. Jika hanya moral, kepatuhan akan jauh lebih longgar dan tidak seragam. Bisa? Meskipun berbeda, moral memiliki peran penting dalam perkembangan hukum internasional. Banyak prinsip hukum internasional yang lahir dari kesadaran moral umat manusia seperti 1. Hak asasi manusia, 2. Hukum humaniter internasional, dan yang lain-lain. Jadi, kesimpulannya, ketiga istilah hukum antar negara, hukum antar bangsa, dan hukum internasional merujuk pada bidang yang sama, yaitu sistem hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara. Namun, ketiganya memiliki perbedaan dalam konteks historis dan ruang lingkupnya. Hukum antar negara menekankan peran eksklusif negara sebagai satu-satunya subjek hukum, mencerminkan pandangan klasik dalam hubungan internasional. Hukum antar bangsa merupakan istilah historis yang berasal dari konsep ius gentium, digunakan pada masa pranegara bangsa modern untuk menggambarkan kebiasaan antar penguasa atau raja. Hukum internasional adalah istilah modern yang paling komprehensif karena tidak hanya mencakup hubungan antar negara, tetapi juga melibatkan subjek hukum lain seperti organisasi internasional, individu, dan entitas non-negara. Dan perdebatan mengenai apakah hukum internasional benar-benar hukum atau hanya sekedar moral sudah terjawab dengan 3 karakteristik yang saya sebutkan, yang membuat ia berbeda dengan moral. 1. Hukum bersifat mengikat. 2. Hukum memiliki sanksi yang nyata. Ketiga, hukum memiliki subjek hukum yang jelas. Meskipun demikian, moral tetap memiliki peran penting sebagai sumber inspirasi bagi perkembangan hukum internasional, terutama dalam bidang hak asasi manusia dan hukum humaniter. Artinya, moral dan hukum internasional saling terkait, tetapi secara struktural dan fungsional, hukum internasional tetaplah hukum, bukan sekedar moral. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai topik ini. Saya berharap penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang sempurna. Saya Alia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum merupakan terjemahan dari istilah Latinius Genius.